Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yaitu arti hukuman ekskomunikasi. Berikut ini ada penjelasan tentang hukuman ekskomunikasi. Sebenarnya ekskomunikasi yang dikeluarkan Gereja Katolik maksudnya bukan untuk menghukum, tetapi merupakan langkah sanksi untuk menyembuhkan. Jadi ekskomunikasi merupakan prosedur formal dari Gereja Katolik kepada seseorang atau kelompok orang yang menyatakan status mereka sebagai di luar komunitas gereja. Umumnya ini disebabkan karena pelanggaran berat seperti penyebaran ajaran sesat, tidak mematuhi otoritas magisterium gereja, dan sebagai berikut. Alasan kenapa ekskomunikasi ini dilakukan juga untuk melindungi kesatuan umat, supaya jangan sampai terlalu banyak orang menjadi bingung dan tersesat oleh karena pengaruh dari sekelompok orang yang melanggar tersebut. Orang yang terkena sanksi ekskomunikasi ini bukan berarti sudah tidak menjadi Kristen lagi, sebab rahmat pembaptisan tidak dapat dihapus. Hanya saja seperti di dalam kanon 1331, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam menyambut Ekaristi Kudus dan sakramen-sakramen lainnya, dan dalam tugas ministerial liturgi, atau juga jika ia kaum pastor atau kaum klerik, maka tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugasnya sebagai pastor atau klerik. Namun mereka masih tetap boleh, bahkan dianjurkan, datang ke misa kudus seperti biasa. Maksud dari pemberian sanksi ekskomunikasi ini adalah supaya mereka yang melanggar peraturan dapat memeriksa dan memperbaiki diri dan bertobat melalui sakramen pengakuan dosa. Absolusi umumnya diberikan oleh uskup, ordinaris wilayah, ataupun pastor tertentu yang telah diberi kuasa oleh uskup untuk memberikan absolusi. Maksud yang lain adalah untuk membatasi pengaruh negatif dari umat yang lain. Jadi jika orang melanggar peraturan tersebut, mengakui dan bertobat dari kesalahannya, maka sanksi ekskomunikasi tersebut diangkat oleh pihak otoritas gereja, dan orang tersebut tidak lagi terikat sanksi dan berada dalam kesatuan kembali dengan gereja. Contoh yang paling aktual mungkin ada pengangkatan sanksi ekskomunikasi terhadap 4 orang uskup yang ditabiskan oleh Monsignor Lefebvre, pendiri Society of Saint Pius X SSPX pada tahun 1908 tanpa restu dari Vatikan. Pada waktu itu Paus Yohanes Paulus II. Namun para uskup yang ditabis tersebut telah menyatakan penyesalan kepada Paus, sehingga Paus Benediktus XVI memutuskan untuk mengangkat sanksi ekskomunikasi terhadap keempat uskup tersebut pada bulan Januari 2009. Langkah ini disebutnya sebagai langkah kasih fraternal yang embahnya sebagai Paus. Selanjutnya Paus berharap agar pengangkat ekskomunikasi ini diikuti oleh langkah mereka untuk mewujudkan pertobatan mereka dengan ketaatan penuh kepada otoritas magisterium gereja dan Konsili Vatikan II. SPX adalah kelompok tradisionalis yang melanggar ketaatan kepada magisterium dan Konsili Vatikan II. Pelaksanaan ekskomunikasi tidak bertentangan dengan hukum kasih, sebab dilaksanakan juga dalam rangka mempertahankan kasih kesatuan umat dan Kristus dalam gereja yang dibentuknya. Jika sanksi ini tidak diberikan, maka akan semakin banyak orang yang tersesat dan keselamatan mereka menjadi taruhannya. Dasar dalam kitab ini cukup penting adalah Matius 18:15-18, di mana dikatakan jika seorang berbuat dosa, maka kita dapat menegurnya secara pribadi. Namun jika ia tidak mendengarkan, maka kita dapat menyertakan 2 atau 3 orang saksi. Namun jika tidak bisa juga, maka persoalan dibawa ke hadapan jemaat.
Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas juga di surga. Oleh karena itu, menurut kanon 1347, pemberian saksi diberikan hanya setelah melanggar, diberi peringatan untuk menarik diri dari kontumasi keras kepala mereka, dan telah diberi waktu yang cukup untuk bertobat. Hukuman ekskomunikasi yang diberlakukan pada zaman para rasul dicatat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat gereja di Korintus, yaitu di perikop 1 Korintus 5 1-13. Konteks surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang tertulis dalam 1 Korintus 5-5 ayat 5 adalah tentang sanksi ekskomunikasi sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu ayat 3, yaitu tentang sanksi yang dikenakan kepada anggota jemaat yang berbuat cabul sedemikian rupa bahkan yang tidak diperbuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 1 Korintus 5:1. Berikut ini adalah keterangan yang disarikan dari New Revised Bible untuk perikop tersebut. Perbuatan cabul yang dinubuatkan di sini adalah incest, yaitu seorang yang hidup bersama dengan istrinya, ayahnya, bukan ibu sendiri melainkan ibu angkatnya. Kemungkinan ayahnya wafat dan kemudian sang anak hidup bersama sebagai suami istri dengan ibu tirinya itu. Perbuatan ini menimbulkan skandal karena bahkan dilarang oleh hukum Roma, hukum bangsa pagan. Nampaknya jemaat di Korintus seakan mentolerir perbuatan sang anak itu karena salah menginterpretasikan pertobatan. Kalian baru dalam baptisan seolah mengabaikan ikatan keluarga yang lama sebelumnya. Rasul Paulus tidak menerima tingkah laku yang sedemikian. Ia menekankan bahwa perbuatan itu adalah dosa berat. Rasul Paulus menyatakan bahwa sang anak itu berdosa dan juga jemaat yang biarkan tindakan demikian itu. Ajaran Yesus yang adalah bahwa jemaat itu harus mengkoreksi anggotanya jika ia berbuat dosa. Pertama, dengan 4 mata. Jika tidak berhasil, dengan memanggil 1 atau 2 orang saksi lainnya. Dan jika tidak berhasil juga, membawa permasalahan ini kepada jemaat. Dan jika masih tidak berhasil, orang tersebut harus dianggap sebagai di luar kalangan mereka, atau yang kini dikenal dengan istilah ekskomunikasi. Maka konteks ayat 1 Korintus 5 ayat 5 ini berkaitan dengan kasus ekskomunikasi. Rasul Paulus mengatakan bahwa ekskomunikasi 1 diadakan dalam nama Tuhan Yesus, yang menyatakan bahwa penilaian gereja yang mengatasnamakan pandangan pribadi manusia. 2, dengan kuasa Tuhan Yesus menunjukkan bahwa gereja mempunyai kuasa yang diperoleh dari Kristus sendiri. Apa yang diikat di dunia ini akan terikat di surga. Diadakan ketika kita berkumpul dalam roh. Kamu benar bersama-sama dan aku. Ia menunjukkan hal kolegialitas tentang keputusan itu yang diambil di bawah otoritas hierarkis dari Rasul Paulus. 4, orang itu harus diserahkan kepada iblis, yang berarti bahwa orang itu harus dikeluarkan dari gereja. Maksudnya tidak boleh menerima sakramen-sakramen gereja, dan dengan demikian menjadi terekspos terhadap kuasa jahat. Langkah ekskomunikasi ini merupakan langkah terakhir yang diambil otoritas gereja jika upaya pemberitahuan secara damai tidak berhasil. Santo Thomas Aquinas menjelaskan demikian. Orang yang diekskomunikasi karena mereka berada di luar gereja kehilangan keuntungan yang terkandung di dalamnya. Ada pula bahaya tambahan. Doa-doa gereja membuat iblis kurang berdaya untuk mencoba kita. Maka ketika seorang tidak lagi termasuk di dalam gereja, ia akan dengan mudah dikalahkan oleh iblis. Demikian yang terjadi di gereja perdana. Ketika seorang diekskomunikasi, maka umumnya ia mengalami penyiksaan secara fisik oleh iblis. Namun demikian, hukuman ini merupakan sanksi yang sementara yang dilakukan agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maksudnya adalah sanksi ini diberlakukan agar orang itu dapat memperbaiki kelakuannya. Sepanjang sejarah,
gereja telah menggunakan kuasa untuk memberlakukan sanksi bagi ekskomunikasi ketika usaha persuasi gagal. Jika karena beratnya dosa maka hukuman secara publik diperlukan. Maka mereka para uskup harus menggunakan tegasan dengan kelembutan, keadilan dan belas kasihan untuk mempertahankan disiplin yang baik dan diperlukan oleh umat, dan untuk memimpin mereka yang dikoreksi untuk memperbaiki kesalahannya, atau jika mereka tak mau memperbaikinya agar hukum mereka dapat menjadi peringatan bagi yang baik bagi semua orang yang lain, sehingga mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Selanjutnya tentang ekskomunikasi dapat baca sini. Ekskomunikasi yang dapat dipatuhi oleh Paus. 1. Semua apostasi, heresi, dan mereka yang mengikuti dan mendukung mereka. Berikut mereka yang membaca buku-buku yang dikarang oleh para apostat dan heretik yang telah dilarang oleh tata suci. Mereka yang menyimpan bahkan mencetak dan mempertahankan apa yang telah disampaikan di sana. Para skismatik yang secara keras kepala menentang otoritas Paus. Mereka yang meminta kepada pihak ordinaris untuk diadakan konsili dan yang memberikan bantuan dukungan permohonan. Mereka yang membunuh, menyerang, bertindak kekerasan terhadap kardinal, patriark, uskup, nuncio. Mereka yang baik secara langsung ataupun tidak langsung mencegah pelaksanaan jurisdiksi gereja dan malah mencari perlindungan dari pengadilan sekuler. Mereka yang langsung atau tidak langsung mengharuskan hakim awam untuk memberikan keputusan terhadap personel gerejawi di pengadilan mereka, kecuali pada kasus-kasus yang dihadapi dengan perjanjian kanonik, dan mereka yang menetapkan hukum melawan hak-hak gereja. Mereka yang mencari perlindungan kepada kekuasaan awam untuk mencegah penyebaran surat-surat apostolik atau dikeluarkan oleh tata suci. Mereka yang memalsukan surat-surat apostolik berkenaan dengan rahmat atau keadilan yang tantangan oleh Paus atau wakilnya, ataupun memasukkan tantangan Paus ataupun wakilnya sehubungan dengan hal tersebut. Mereka yang beri absolusi kepada orang yang dengannya ia berbuat dosa, percabulan. Mereka yang merampas, menarik pemilik gereja. Mereka yang merusak, menguasai tempat-tempat atau hak-hak gereja Roma. Ekskomunikasi yang secara jelas dinyatakan dilepaskan oleh Paus. Mereka yang mengajarkan atau mempertahankan paham yang dikecam oleh tata suci di bawah sanksi ekskomunikasi late sanctitate. Mereka yang menyerang personel gerejawi, kaum religius. Mereka yang bertarung duel dengan maksud pembunuhan, dan mereka semua yang terlibat dalamnya. Mereka yang mendukung menjadi anggota sekte masonik, karbonari atau sejenisnya, baik yang terang-terangan atau secara rahasia menentang gereja otoritas legitimate. Mereka yang memerintahkan merusak imunitas tempat-tempat perlindungan gerejawi. Mereka yang merusak biara, memperkosa berbati yang meninggalkan biaranya tanpa memenuhi ketentuan konstitusi menurut Santo Pius V. Para wanita yang masuk ke seminari dan surah, kaum religius pria dan superior yang menerima mereka. Mereka yang nyata melakukan simoni untuk memperoleh posisi gerejawi. Mereka yang melakukan simoni secara rahasia untuk memperoleh kesempatan mendapat posisi gerejawi. Mereka yang melakukan simoni untuk memasuki ordinar religius. Mereka yang mengedarkan indulgensi secara tidak sah. Mereka yang mengumpulkan septimium dan misa dan memperoleh keuntungan darinya. Mereka yang diekskomunikasi menurut konstitusi Pausitus Santo Paulus Pius V dan seperti ikut berkenaan dengan mengasihi kota-kota yang menjadi daerah milik gereja Roma. Kaum religius yang tanpa izin pastor paroki memberikan sakramen perminyakan ekaristi faktif kepada personel gereja awam atau awam kecuali dalam keadaan mendesak. Mereka yang tanpa izin mengambil relikwi dari kubur atau katakombe Roma atau kawasan, dan mereka yang mendukungnya. Mereka yang bersekutu dengan memberi bantuan kepada orang-orang yang telah menerima ekskomunikasi dari Paus. Kaum klerik
yang tahu dan sadar dengan keinginan penuh bersekutu dengan orang-orang yang telah diekskomunikasi oleh Paus. Ekskomunikasi yang dapat dilepaskan oleh uskup. Personil gerejawi dalam ordo atau yang tak di bawah ordo atau berbati yang nekat menikah meski telah melakukan kaul kemurnian, dan juga semua orang yang menikah dengan salah seorang dari orang-orang ini, mereka yang berhasil melakukan aborsi, mereka yang dengan sengaja menggunakan mencari keuntungan dari surat-surat apostolik atau palsu, atau bekerjasama melakukan kejahatan pemalsuan. Oke, sekian dan terima kasih.